Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga semua baik-baik aja. Temu lagi dengan saya Bagus Utomo dari komunitas peduli skizofrenia. Pagi ini kita mau ngebahas beberapa tips bagaimana memberikan support pada orang yang mengalami depresi. Ya, kita langsung aja ya teman-teman ya. Nah, gini, saat kita mendampingi orang yang kita sayangin yang sedang mengalami gangguan depresi, itu kita pasti akan sempat merasa bingung, frustasi, putus asa karena kita sering serba salah. Kita mau memberikan support pada mereka gitu ya. Ibaratnya tuh kita sedang mau berjalan di atas hamparan telur, jadi gampang pecah, atau di danau lah yang ada lapisan esnya. Kita mesti hati-hati nih, ini lapisan esnya tebal atau tipis. Kalau tipis kan kita bisa terperosok, pecah ya, retak si lapisannya gitu ya. Atau kalau di internet tuh ada tempat wisata yang ada jembatannya pakai kaca. Nah, kan kita takut banget gitu mau melangkah, padahal kaca itu udah dipertimbangkan oleh para ahli. Tapi tetap aja kita ada perasaan takut salah melangkah ya. Nah, karena apa? Karena kalau kita memberikan support pada orang yang gangguan depresi, kita jadi serba salah. Apakah kita yang ngomong begini, dia malah tambah sedih, tambah sedih, nangis, terpuruk, merasa tidak berharga dan sebagainya. Kan kita jadi salah ya. Terus bisa juga jangan-jangan nanti dia merasa malah tambah marah sama kita ya. Terus makin merasa kehilangan, makin gak berharga. Kalau kita diam juga salah, ini berarti kita gak peduli kali ini sama dia gitu kan. Nah, terus kalau kita ngasih saran terus jangan-jangan kok kayaknya kita malah rempong banget sama dia kan. Dia merasa ruang privatnya terganggu, merasa mereka ternyata gak mengerti saya. Nah gitu loh, keluarga saya gak ngerti gitu. Maklum lah, orang lagi depresi kan juga lebih sensi ya. Nah, sensinya itu ya pada gangguan depresi bisa membahayakan karena dia membuat orang tersebut menjadi terkucil gitu. Jadi dia menarik diri dari orang. Dia bisa merusak hubungan dia dengan sesama manusia lainnya. Karena dia sensi banget, gampang tersinggung dan sebagainya. Wah, orang ini menghina saya dan lain sebagainya. Oh ya, memang saya nggak berharga. Nah itu yang benar-benar membuat kita bingung. Dan dia sendiri juga bingung sebenarnya. Kenapa ini? Saya dipenuhi, overwhelmed ya, penuhi dengan perasaan-perasaan seperti itu. Gitu ya. Nah, tetapi kita mesti tahu sebagai kita anggota keluarga terdekat atau orang yang kita sayangin itu mengalami, kita mesti tahu bahwa justru di saat dia paling menyebalkan, terkesan lebay dan sebagainya, itu justru saat itulah dukungan kita itu sangat dibutuhkan oleh dia ya. Kita jangan menjauh mengikutin apa maunya gangguan depresi ini gitu. Kita harus melakukan yang sebaliknya, bahwa dia itu justru pada saat itulah di situ penyakitnya, letak penyakitnya. Jadi kita jangan nurutin penyakit, kita harus justru memberikan support pada saat itu pada diri dia gitu ya. Nah, tapi kita nggak bisa sembarangan juga pakai feeling doang. Kalau orang yang mungkin peka ya, orangnya bisa berempati, mungkin dia bisa, walaupun tanpa belajar dia bisa memberikan support yang baik. Tapi sebaiknya kita belajar dari para ahli sebenarnya apa sih cara yang paling tepat. Nah, ini kita ada beberapa tips yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah setia mendampingi ya. Nah, cara terbaik memberikan support pada orang depresi adalah hadir, setia mendampingi dia di saat dia kondisinya sedang down seperti itu, sedang turun ya, sedang ambruk lah istilahnya kalau di Indonesia. Para ahli itu melakukan penelitian dan dia menginterview orang-orang yang mengalami depresi.
Ditanya pendapatnya, apa yang paling berharga pada saat kamu mengalami depresi? Nah, jawabannya begini. Ketika saya berjuang menghadapi depresi, yang paling menyembuhkan saya adalah menyadari ada orang yang bersedia hadir mendampingi saya saat saya menangis, atau saat mereka tanpa suara memegang tangan saya, atau berbicara hangat dengan pernyataan bahwa kamu sangat berarti pada diriku, kita sayang kita semua sayang kok pada kamu. Nah, gitu. Terus katakan apa yang dapat kami lakukan untuk membantu kamu. Nah, kita bersama-sama lah gimana menemukan cara untuk membuat diri kamu menjadi lebih baik. Nah, itu salah satu ungkapan yang dikutip oleh para ahli. Sebenarnya apa yang mereka inginkan. Nah, jadi kita nggak boleh mudah putus asa dalam mendampingi orang dengan depresi. Kita ya udahlah, terserah kamu sendirilah yang mau ini. Kalau kayak gitu saya nggak mau ngurus. Nah, itu nggak boleh begitu. Nah, pada saat itulah sebenarnya dia penyakitnya letaknya di situ, yang merusak hubungan sosial itu. Justru kita berjuang mencari cara membantu dia supaya kontak hubungan sosial ini tetap terjalin dengan baik, silaturahminya tetap baik gitu ya, sehingga melalui hubungan sosial ini, rasa kepercayaan yang dibangun ini, nanti kita bisa menemukan cara untuk maju lagi selangkah lagi membantu dia gitu ya teman-teman ya. Jadi nomor 1, setia mendampingi. Yang kedua, ungkapkan isyarat sederhana. Nah, kita nggak semuanya pinter berbicara, mengungkapkan perasaan kita dengan secara verbal gitu pada orang lain. Nggak semua orang pandai seperti itu ya. Kamu semua orang memiliki keahlian seperti itu. Tapi kita bisa menyampaikan dengan bentuk-bentuk lain. Nah, contohnya apa? Kita bisa kirimkan kartu ya. Kalau dulu kita pakai kartu, bisa kita beli kartunya di toko buku, kita tulis, kasih ucapan, taruh di meja, misalnya di meja makan supaya dia baca, atau di manalah yang kira-kira dia sering lihat itu. Nah, terus bisa juga kita kirimkan WhatsApp ya. Terus kemudian di inbox di Facebooknya, atau di tag foto-foto kebersamaan keluarga gitu ya. Jadi ungkapan-ungkapan sederhana yang bisa memberikan isyarat pada dia bahwa kita sayang sama dia gitu, bahwa mereka itu penting dalam hidup keluarga kita, dalam hidup kita sebagai orang terdekat dia, bahwa dia tuh sangat penting bagi kita gitu ya. Nah, isyarat-isyarat sederhana seperti itu ibaratnya itu kita menyalakan lampu di mercusuar. Pada saat orang ini tersesat di tengah laut, terombang-ambing dalam kegelapan, dia bingung mau kemana. Kalau dia lihat cahaya itu dari jauh, itu bisa memandu dia keluar dari kegelapan dan bisa berlabuh dengan aman. Akhirnya dia bisa selamat dari terpaan badai kehidupan yang sedang dia alamin. Dia terjebak dalam kondisi seperti itu tanpa orang lain tahu, karena dia berada di tengah laut, samudra gitu. Wah, dia dihantam perasaan dan berbagai pikiran-pikiran yang membuat dia semakin terpuruk. Orang lain nggak tahu dia terjebak di situ. Nah, justru itulah kita tetap berada di dekat dia, dan terus kita sampaikan tuh pesan-pesan sederhana tersebut. Di antara sekian isyarat tersebut dia bisa nangkep itu. Nah, itulah menjadi cahaya yang bisa menolong dia keluar dari badai kehidupan yang menjebak dia itu tadi. Ya teman-teman, carilah cara-cara sederhana yang kreatif. Kalau satu nggak berhasil, coba lagi cara yang lain gitu ya.
pastilah bisa lah, saya yakin. Nah, yang ketiga, ini penting banget ya. Jangan menghakimi atau mengkritik gitu. Nah, kita mesti tahu bahwa apapun yang kita lakukan itu akan berdampak besar pada orang yang kita sayangin. Nah, kita mesti menghindari banget kalimat-kalimat yang menggurui ya. Terus mendikte, menceramahi, nggak boleh tuh ya. Contohnya gini nih, kamu tuh permasalahan lu gini katanya, kamu cuma perlu lihat masalah itu dari sisi sudut pandang yang berbeda lah. Coba lu pikirin, coba lu lihat, lu anggap aja lu bukan gelas setengah kosong tapi setengah penuh gitu. Pikir positif dong ya. Atau dia bilang gini, itu mah pikiran lo doang ya kan. Cobalah lo bangun dari tempat tidur, lihat tuh luar di dunia luar sana, lihat dunia di sana, lo pasti akan merasa lebih baik lah kalau daripada lo tidur aja. Nah, ini kalimat seperti ini kalimat yang tujuannya pengen memotivasi, tetapi dia salah. Motivasi itu buat orang yang sehat baru bisa. Orang dalam fase depresi yang udah terpuruk banget di bawah nggak bisa digituin gitu. Itu kesannya motivasi, tapi sebenarnya kita meremehkan penderitaan yang dialami. Bagi dia begitu, seakan-akan gini, seakan-akan bahwa mengalami depresi itu adalah sesuatu pilihan gitu. Jadi semua yang dia alamin seperti itu seakan-akan itu dia yang milih, lu sih yang milih jadi depresi gitu. Gitu. Nah, ungkapan seperti itu tuh bukan cuma gambaran bahwa kitanya itu kurang sensitif terhadap penderitaan orang lain gitu. Tetapi yang paling buruk dari ungkapan-ungkapan yang menghakimi atau mengkritik seperti ini adalah apa? Orang itu jadi makin menjauh dari kita. Dia makin menutup diri. Dia nggak ngerti. Dia ngeremehin gue. Gue males dah ngomong sama dia. Percuma deh ngomong sama dia. Gue merasa makin ini makin terpuruk. Nah, kalau seperti itu gimana? Ya kan? Padahal kita orang yang terdekat sama dia. Dia malah kehilangan kepercayaan sama kita. Dia menutup pintu hati dia atau pikiran dia terhadap kita. Akhirnya kita nggak bisa menolong dia sama sekali, bahkan bisa membuat dia tambah terpuruk. Kalau dia udah punya gagasan-gagasan mengakhiri hidup, repot loh ya. Jadi hindarilah pernyataan-pernyataan yang kurang sensitif tersebut, yang menghakimi, mengkritik dan memojokkan orang yang mengalami depresi ya. Itu dengan menghindari itu aja kita udah bisa membantu ya. Kita belum ngomong apa-apa, kita menghindari aja. Tadi seperti yang di poin sebelumnya, kita dengerin aja lah. Kita dengerin, pegang tangannya misalnya. Itu dengerin aja dengan perasaan peduli. Itu udah lebih berharga daripada kita ngomong, menghakimi dan mengkritik ya. Itu nomor 3, teman-teman. Yang keempat, bersikap keras gitu. Nih, banyak orang yang berpikir ya kalau kita bersikap keras, jadi kalau di bahasa Inggrisnya tuh tough love approach. Jadi kita berpikir begini, dulu misalnya kita hidup kita keras dan sebagainya, dan kita berhasil nih, terus kemudian kita ingin terapkan gitu pada orang yang depresi juga, ya nggak bisa, nggak berhasil ya. Jadi bersikap keras pada orang yang disayangi itu kita pikir akan memulihkan dia dari gangguan depresi, atau memulihkan atau menimbulkan perubahan perilaku yang baik pada orang yang depresi tersebut. Itu asumsi kita. Itu karena kita tadi tough love approach. Jadi pendekatannya kasih sayang tapi dengan cara keras gitu. Nah, contohnya ya, sikap yang tidak sabaran pada orang yang dia disayangi ya, memaksakan batasan pada dia, didiemin. Udah, gue diemin aja deh.
Gue cuekin nih, gue males ngomong sama dia. Nah, tidak berperasaan, malahan diserang dia dengan pernyataan-pernyataan, disindir-sindir ya, atau dikasih ultimatum gitu. Nah, ya sikap keras ini contohnya nih gini. Lu jangan kayak gitu terus deh ya. Kalau lo kayak gitu terus sikap lo ya, lo ngeluh terus gini sama gue, kata ngeluh terus. Kalau lo kayak gitu, lo nggak usah tinggal sama gue deh, gue ogah tinggal sama lo gitu. Males gue ngurusin lo. Nah, ibaratnya kalau orang Jawa tuh ngelulu gitu. Jadi padahal kita sebenarnya nggak akan meninggalkan dia sih gitu, kita akan tetap urus dia, tetapi kita sikapnya begitu dan kita ungkapkan seperti itu gitu. Jadi kalau lo kayak gini, gue nggak mau ngurus lo lagi. Kalau lo nggak mau ini, gue tinggal lo. Kalau lo kayak gini, mendingan lo hidup sendiri deh gitu. Terserah lo mau gimana ya. Gitu. Coba ya sekarang gini, coba bisa nggak kita melakukan itu, ngomong seperti itu pada orang yang lagi sakit kanker misalnya, udah stadium 3, stadium 4 itu, atau dia kena stroke jadi dia lumpuh, kagak bisa juga. Kalau kayak gitu akhirnya lama-lama baru kita sadar tuh, oh ternyata yang sakit nih malah kita nih kalau kayak gini caranya. Masa orang udah sakit, udah lumpuh, dia kanker, dia udah lemah dan sebagainya, malah kita gituin. Lo nggak mau makan, ya udah lo. Kalau lo mau kayak gitu, lo maunya mati, ya udah mati aja lo. Nggak bisa kan kita begitu. Kalau pada orang sakit fisik, tetap aja dia nggak mau makan, ayolah makan, ayo semangat. Nah kita bisa begitu. Tapi kalau orang yang pada depresi, kita nggak bisa, kita malah berasa seakan-akan kalau kita kerasin barangkali berhasil nih. Nah gitu, coba kalau kita terapkan sikap seperti itu pada orang sakit kanker, ya kan. Bukan cuma itu upayanya sia-sia, tapi omongan seperti itu bisa terasa menyakitkan dan merusak gitu. Seperti dia tidak diinginkan, dia merasa tertolak, merasa diusir, merasa benar-benar sangat tidak berharga gitu. Sungguh-sungguh itu kalau kita terapkanlah omongan seperti itu. Cara gampangnya gitu. Coba sikap seperti itu kita terapkan pada pasien kanker. Membantu nggak menyembuhkan dia? Enggak kan? Nah, demikian juga ternyata sama dengan orang yang depresi. Kalau kita sikapnya keras seperti itu, dia lagi kaku ya, dia nggak tahu gimana caranya berubah, kita kerasin seperti itu ya nggak berhasil ya. Jadi nggak bisa tuh tadi menghakimi, mengkritik, bersikap keras, itu jelas tidak akan membantu ya. Nah, yang berikutnya ini juga sangat sekali nggak boleh nih, mesti kita hindarin. Jangan meremehkan penderitaan dia. Nih, kalimat seperti ini, lo cetek amat sih lo, cara mikir lo cemen lo gitu, atau kenapa sih hal-hal yang remeh-temeh begitu lo pikirin, lo bikin ngerusak hidup lo sendiri tuh. Pertanyaan-pertanyaan atau komentar seperti itu tuh seakan-akan dirasain mempermalukan orang yang sedang mengalami depresi. Dia dianggap, gue kayak anak kecil banget ini, kok ngatasin kayak gini aja nggak bisa gitu. Terus seakan-akan meragukan penderitaan dia itu, seakan-akan dibikin-bikin gitu, seakan-akan tuh hal yang terlalu remeh lah gitu, benar-benar cemen. Akhirnya tertanam sama dia, gue berarti cemen nih ya kan. Lemah nih gue, orang yang memang dasarnya gue lemah sih, iya gue terima lah gini-gini. Nah gimana tuh kalau kayak terjadi kayak gitu ya. Tetapi gangguan depresi itu benar-benar satu gangguan yang sangat rumit ya. Terus bukan sekedar kelemahan atau gangguan pada karakter, bukan, tetapi ini memang penyakit otak yang memang harus mendapatkan, seringkali dia harus mendapatkan pengobatan rutin dari psikiater juga, baru nanti support dari kita juga bisa masuk gitu. Psikoterapi dari psikolog tuh bisa dia pahami dia lagi nanti kalau udah dia mendapatkan pengobatan yang baik gitu ya. Tapi janganlah kita ngeremehin penderitaan dia.
Daripada kayak gitu mendingan tadi diem kita dengerin aja, itu jauh lebih efektif ya. Nah, terus yang berikutnya yang juga nggak boleh adalah jangan menceramain dia. Nah, di kemarin kan saya juga di video saya bilang gitu, bahwa orang yang ngalamin depresi, apalagi dia udah dewasa, itu sebenarnya udah tahu gitu. Jangan dianggap kurang iman, dia juga udah tahu lah, dia kenal pada Tuhan, dia tahu bagaimana cara beribadah dan sebagainya. Tetapi ini lebih dari itu gitu, bukan permasalahan itu, bukan permasalahan dia malas ibadah dan sebagainya, tetapi memang otak dia itu terganggu, serotoninnya rendah, dia membuat dia moodnya jadi sangat rendah gitu ya. Nah, mungkin nih ya, sikap menceramahi ini itu karena udah menjadi keseharian dari kita semua. Jadi kita menganggap lumrah tuh kalau ada orang ngeluh langsung kita nasihatin. Nah, ketika ada orang depresi, kita sikapnya kayak gitu juga. Kita ceramahin, kita nasihatin gitu. Nah, kita pikir dengan ceramah seperti itu bisa nyembuhin dia. Padahal nih satu kondisi khusus nih, gangguan depresi ya. Kalau orang ngeluh terus, tiap hari ngeluh terus, itu kemungkinan dia udah ada gejala depresi kan. Nah, itu kita harus peka terhadap hal seperti itu dan jangan kita ceramain jadinya. Kalau perlu kita ajak segera konsultasi ke psikolog atau psikiater sehingga dia bisa mengenali itu dan dicari caranya untuk memberikan terapi ya. Memang sih orang yang gangguan depresi memang butuh panduan. Tapi tadi saya bilang dia kan bukan anak kecil lagi. Kalau kita ceramahin, dia merasa dirinya makin nggak layak gitu, masih nggak berharga, dan akhirnya dia malah menjaga jarak sama kita. Jenuh juga lah orang kita juga. Kita depresi itu pastinya permasalahannya bukan permasalahan biasa juga. Permasalahan hidup kita itu permasalahan yang udah sejak lama kita bertahan untuk kuat terus, tapi akhirnya kita terpuruk juga, akhirnya nggak kuat juga. Itu karena ibaratnya kayak di laut dikikis terus oleh abrasi pantai, akhirnya habislah sumber daya kita, akhirnya kita ngalamin gangguan depresi gitu. Jadi ini bukan sedih-sedih biasa. Nah, jadi daripada diceramahin ya, tadi seperti di poin pertama kita tanya aja, kira-kira gue bisa bantu apa supaya lo merasa lebih baik lah, atau lo merasa bisa lebih optimis lagi gitu, bisa bangkit lagi, kira-kira gimana ya gue membantu lo gitu. Sehingga lo jangan ragu-ragu lah minta bantuan ke gue. Kalau kayak siapa aja lo mau ragu pakai sungkan-sungkan sama gue gitu. Nah, keunggulannya kalau kita ngomong begitu, kalau dia yang meminta bantuan ke kita ya, dia merasa bener juga, dia kan sahabat gue yang lama nih, dia kan saudara gue yang terdekat, jadi gue minta bantuan sama dia. Nah, kalau dia sampai minta bantuan sama kita, berarti dia percaya sama kita kan. Itu akan lebih mudah bagi kita untuk membantu dia. Dan kalau kita arahkan, dia nggak merasa tersinggung. Nah, itu makanya janganlah kita hindarin tuh poin-poin yang tadi, termasuk yang sekarang ini yang kita bahas, menceramahin supaya kita bisa jaga kepercayaan dia. Nah, itu lebih mudah kita membantunya gitu ya. Nah, yang ketujuh, kita nggak boleh ngebandingin nih, kecuali kalau kita sendiri pernah ngalamin gangguan depresi lah yang berat ya. Barulah kita pantas bahwa kita bilang bahwa kita bisa memahami. Tetapi saya udah ketemu banyak orang dengan skizofrenia, depresi, bipolar, udah ketemu banyak. Saya selalu bilang gitu, bahkan sama caregiver saya bilang, lo sama-sama lah sama gue pernah ngalamin kesulitan seperti ini, tapi gue paling gak pernah bilang bahwa gue bisa memahami kondisi lo. Karena apa? Meskipun lo sama-sama jadi caregiver, sama-sama jadi ini, tetapi pengalaman lo tuh bisa berbeda sama gue, rasanya juga berbeda gitu. Gue selalu bilang gue nggak bisa membayangin apa yang lo alamin gitu, tapi gue yakin tuh berat gitu, karena gue sendiri dulu ngalamin juga sangat berat gitu ya. Jadi kalau kita bilang
Lu jangan kayak gitu. Gue juga dulu pernah sulit loh, gue pernah lah terpuruk, tapi gue sikapnya nggak kayak lo. Nah itu membanding-bandingkan diri kita sama dia gitu, dan ujungnya sebenarnya ya kita ngeremehin dia lagi ya gitu. Meskipun tujuannya baik untuk bantu dia, bantu orang yang kita sayangin, tapi kalau terus kita dibanding-bandingkan seperti itu dia makin terpuruk, dia makin putus asa, makin merasa kesepian sendiri, tidak ada orang di luar dia yang mengerti dia, dan dia tuh akan diputus tuh kepercayaan dia sama kita gitu ya. Karena dia merasa setiap berhadapan sama kita dia merasa kecil dan tidak berharga. Ya saya sudah memang lah, saya lemah gitu, buktinya saya nggak bisa seperti dia, udah bisnisnya hancur apa segala macam, ditinggalin keluarganya, tapi dia bisa bangkit lagi, sedangkan gue ya sudahlah gue terima. Nah dia nggak mau bangkit akhirnya malahan ya. Jadi nggak boleh tuh ngebanding-bandingin, kecuali bener-bener kita pasien psikiatri juga. Nah kita masih pantas lah ngomong seperti itu. Itu aja saya sendiri aja saya paling hindarin tuh kayak gitu ya. Nah yang nomor 8 nih, nah, sikap yang paling baik kita mendampingi adalah apa? Kita sebagai orang yang mendampingi dia harus belajar sebanyak mungkin tentang gangguan depresi pada narasumber yang tepat, yaitu kepada psikolog, psikiater. Kita cari buku-buku yang direkomendasikan oleh mereka, website-website yang direkomendasikan. Ya, kita hati-hati tuh memilih sumber informasi di internet juga yang benar-benar berbasis fakta ilmiah ya. Nah, dengan belajar kita bisa menghindari langkah-langkah yang salah, sikap-sikap yang salah, komentar yang salah tentang gangguan depresi yang orang yang kita sayangin ya. Nah setelah kita bisa mengenalin apa sebabnya, oh ini ada perannya tadi, faktor apa psikologisnya ada nih ya, begini. Oh tapi juga ada faktor biologisnya, oh berarti dia memang harus minum obat nih misalnya, atau ya dia masih belum perlu minum obat, dia harus psikoterapi, support dan sebagainya. Gimana caranya? Nah itu akhirnya dengan sumber informasi yang kita dapatkan itu kita lebih bisa lah memberikan support ya. Kita juga kadang gampangin ya bahwa orang ngalami depresi itu gampang. Kalau dia hidupnya itu banyak keberuntungan, dia akan hilang sendiri depresinya. Padahal tidak sedemikian itu gitu. Kalau dia banyak duit, dia akan hilang depresinya, belum tentu. Ya, gangguan depresi itu satu gangguan yang sangat dinamis gitu, nggak statis gitu ya. Nggak sama, orang diagnosanya sama gangguan depresi, tapi cara pemulihannya orang lain bisa berbeda-beda. Cepat atau lambatnya dia pulih itu juga jalannya bisa beda-beda gitu ya. Terus dia ada pasang surutnya, kondisi seperti itu. Kadang ada yang episodik bisa juga kan. Nah, jadi kita juga harus punya pengetahuan yang banyak ya. Jadi pengetahuan yang banyak bahwa itu kadang-kadang depresi bisa juga depresi yang terselubung gitu. Orangnya itu di depannya kita masih ketawa-tawa, bercanda, seakan-akan dia hidupnya optimis, dia punya karir yang sukses dan sebagainya. Tapi di balik itu dia mengalami gangguan depresi yang sangat tidak mudah. Dan itu yang terjadi akhirnya apa? Ya, yang sering saya bilang bahwa gangguan depresi ini bisa mencuri-curi gitu. Orang yang sukses sekalipun tiba-tiba dia melakukan upaya bunuh diri. Ternyata ada pain atau derita di dalam dirinya yang orang lain nggak tahu. Dia menutup diri dari lingkungannya. Dia punya anak, istri. Dia ingin bertahan kuat. Jangan sampai istri gue sedih, anak gue sedih gitu. Akhirnya dia menderita sendiri. Nah itu yang juga tidak boleh. Kita harus dorong supaya orang yang gangguan depresi itu tidak menutup diri, tapi ayo
ada help seeking behavior, perilaku untuk mencari pertolongan gitu, supaya dia bisa terhindar dari konsekuensi gangguan depresi yang terburuk, yaitu hidup yang ya tadi, kalau dia depresi terburuk seakan-akan dia happy tapi sebenarnya dia tidak bisa merasakan kebahagiaan. Itu terburuk karena dia juga sepanjang hidupnya dia nggak bahagia, nggak nikmatin, meskipun dia mungkin kaya, terkenal dan sebagainya. Nggak enak hidup seperti itu. Atau juga yang buruk lain, dia melakukan upaya bunuh diri. Kasihan kan, artinya dia menderita sendirian, orang terdekatnya pun sampai nggak tahu, walaupun tahu dia kecolongan. Akhirnya terjadi seperti itu. Karena itu kita benar-benar harus belajar banyak gitu, bahwa gangguan depresi ini juga kompleks juga gitu. Bahkan anak remaja, anak kecil bisa juga ngalamin gejala depresi, dan itu butuh kita berada di sampingnya untuk juga terus mendampingi sehingga dia bisa melalui masa-masa yang sulit seperti itu ya. Yang kesembilan juga sangat penting, yaitu kita harus bersikap sabar, dan ini suatu sikap yang sungguh tidak mudah gitu. Para ahli itu yakin bahwa kesabaran itu sungguh-sungguh memegang peranan penting dalam memberikan dukungan pada orang yang kita sayangin ya. Apa ini perannya kesabaran? Nah, dengan sikap sabar kita diam-diam kita menanamkan keyakinan pada orang yang sedang mengalami depresi ini, untuk yakin bahwa gini, tidak penting berapa lama kayak lo prosesnya untuk mencapai kepemulihan, tetapi gue akan siap mendampingi lo gitu sampai kapanpun gitu ya. Walaupun kita nggak tahu tuh berapa lamanya, tapi kita ungkapkan itu dulu supaya justru dengan begitu dia akan lebih cepat pulih, karena dia tahu bahwa orang yang menyayanginya dia tuh nggak akan meninggalkan dia ya. Jadi selama berapapun lamanya depresi akan berlangsung, berapa lama perawatan ini, berapa lama gue mesti bolak-balik ke rumah sakit untuk terapi, konsultasi ke psikolog, lo mesti ngikut begini begitu ya. Nah, kita akan setia mendampingi. Nah, perasaan itu memberi kekuatan yang besar pada orang yang mengalami depresi, dan tumbuh harapan dari situ ya. Inilah satu barang yang sangat langka ya. Ketika terjadi depresi, orang yang disayangin mengungkapkan kesetiaan, sikap sabar, lapang dada untuk menampung keluhan-keluhan dan penderitaan dia ya. Kadang nih kalau kata para ahli, memberikan dukungan pada orang yang depresi itu seperti orang yang main akrobat di sirkus, di atas tali itu dia salto, dia jalan di atas tali ya. Wah, kita salah dikit kita bisa fatal gitu. Wah, kita bingung apa yang harus gue katakan ya. Gue ngomong ini salah, ngomong itu salah. Apa yang harus gue lakukan, apa yang harus tidak saya lakukan dan sebagainya. Tetapi kita gini, kita nggak boleh terlalu takut juga gitu untuk berlakukan sikap, untuk berkomentar ya, atau memberikan support secara verbal kepada dia. Kita ngomongin lah, kita jangan sampai takut ngomong sama sekali ya. Tujuannya kita memberikan tips-tips ini bukan membuat kita jadi takut serba salah, bukan. Kita berhati-hati, rambu-rambunya tuh tadi tuh yang nggak boleh, ini do and don'ts ya. Apa yang bisa kita lakukan, ada apa yang harus kita hindarin. Yang kita hindarin ini kita hindarin dulu. Nah, kita hindarin dulu itu yang tadi menceramahin, mengkritik dan sebagainya. Setelah itu baru kita lakukan yang kita bisa lakukan tadi, sikap sabar, setia dampingin, kita ungkapkan terus perasaan kita peduli dan sayang sama dia, sebagai satu upaya kita untuk membantu dia ya. Dan nanti nih kita nggak tahu kapan sih dia pulihnya.
Tapi kalau kita tetap dampingin dia, konsultasi, kita awasin minum obatnya dengan sabar, kita dengerin. Kalau kita lagi jenuh, kita jangan maksain dengerin, kita menjauh dulu, kita senangkan hati kita curhat lagi sama orang lain supaya kita lapang lagi, kita bisa nerima curhatnya dia. Jadi ini permainan tarik ulur gitu ya. Kita jaga jarak kadang-kadang sama dia karena kita kalau dengerin dia, gue juga judak juga nih dengerin keluhannya orang depresi nih. Tetapi kalau kita udah bisa ngikutin nih panduan ini, yang bisa kita lakukan do dan and don'ts-nya ini, yang jangan kita lakukan itu kita hindarin. Nah itu satu saat malahan itu bisa merubah, ini game changing gitu. Jadi bisa ngerubah aturan main yang tadinya dia mau pulihnya lama, dengan kita sikap yang tepat ini dia malah pulih lebih cepat dari yang kita duga. Dan itu akan menjadi hadiah besar pada diri dia, dan pada saatnya juga hadiah besar bagi kita juga yang mendampingin. Ternyata kita berhasil juga gitu, ada kenikmatan sendiri juga ketika kita berhasil mendampingi dia bisa pulih. Kita juga tetap bisa saling mencintai juga sesama anggota keluarga kita, pada orang yang terdekat kita. Nah inilah yang disebut kalau di dalam Islam itu inna ma'al usri yusra. Akhirnya kita bisa mengambil hadiah terindahnya ketika anggota keluarga kita bisa pulih lagi, optimis lagi, dan bisa produktif kembali. Bisa menikmati hidupnya dalam susah dan senang, dia tetap bisa melihat ada hikmah yang berharga dalam proses hidupnya gitu ya teman-teman semua. Itu sekian sharing saya hari ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa tombol subscribe dipencet. Terus kalau mau ada komen atau tambahan buat saya terima kasih. Nanti saya bisa tambahin lagi atau kita bahas lagi di video yang lain. Mau di share juga boleh video ini, dan jangan lupa juga tombol loncengnya supaya kalau ada video baru teman-teman dapat notifikasi. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya mendengarkan atau menyimak video saya ini. Sekali lagi semoga berguna. Salam sehat jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.